Hai Johan, hai. Hai hai Johan, hai Kennedy, hai Billy, hai semuanya. Hai Johan, hai Kennedy, hai teman-teman MDRT semuanya. Selamat bergabung di FB Live MDRT Indonesia Official Account. Teman-teman, sebentar lagi kan MDRT Indonesia akan mengadakan acara yang spektakuler, acara tahunan seperti biasa ya. MDRT Day Indonesia, tanggal 24 September 2020. Teman-teman pastikan hadir ya, segera register dan join virtual event-nya. Sekarang kita saksikan dulu teaser MDRT Day Indonesia. Yuk! Hai sahabat MDRT, para sahabat tentu setuju ya bahwa bercerita menggunakan analogi jauh lebih mudah dipahami oleh calon klien kita. Saya, Ardita Muksin, 7 tahun MDRT, akan berbagi kepada para sahabat mengenai sebuah sales idea dengan menggunakan analogi. Penasaran idenya seperti apa? Pastikan para sahabat hadir ke Virtual MDRT di Indonesia 24 September nanti. Acara ini terbuka baik untuk member maupun non-member. See you! Oke, thank you Johan videonya. Teman-teman seru sekali ya teaser MDRT Day Indonesia. Video teasernya aja udah seru, apalagi acaranya ya. Teman-teman pastikan hadir ya. Jangan sampai ketinggalan acara ini. Oke, 2 menit lagi jam 4 ya. Kita mulai jam 4 on time ya teman-teman sambil menunggu. Saya sapa dulu ya teman-teman ya, teman-teman MDRT. Halo. Nah ini, oke, 2 menit lagi jam 4 ya. Kita mulai jam 4 on time ya teman-teman sambil menunggu. Saya sapa dulu ya teman-teman ya. Teman-teman MDRT. Hai Cisansan, hai Billy, hai Ken, hai Rinto, Pak Rinto Wijanarko ya. Hai Johan. 2 menit lagi jam 4 ya. Kita, hai Melanie, Melanie cantik. Menunggu, saya sapa dulu ya teman-teman ya.
Oke. Sudah jam 4 ya teman-teman, kita mulai ya dengan bahasan topik. Kita kali ini, halo, suaranya ada? Suara ada? Suara ada ya? Oke. Kita mulai aja. Topik kita hari ini konsisten meraih MDRT ya teman-teman ya. Saya sapa dulu teman-teman, sahabat MDRT, selamat pagi, salam MDRT, salam sehat semuanya. Tentunya untuk konsisten dalam meraih MDRT, kita perlu bahas dulu sedikit ya tentang why-nya MDRT. Mengapa sih kita harus MDRT? Banyak sekali manfaat, privilege yang kita dapat menjadi MDRT. Saya, Rita, saya sudah 8 kali menjadi member MDRT dengan 1 kali COT. Saat ini menjabat sebagai Komite MDRT Indonesia sebagai MCC. Penunjukanlah langsung dari HQ ya teman-teman. Nah, sesuai dengan tadi konsisten meraih MDRT, saya bercita-cita untuk menjadi member MDRT terus. Sebentar lagi, 2 kali lagi akan live member ya. Doain ya teman-teman ya. Mengapa harus menjadi MDRT tadi why-nya? Karena menurut saya banyak sekali manfaat dan privilege yang kita dapatkan setelah menjadi member MDRT itu. Hanya 2% dari seluruh agent di seluruh dunia ini yang bisa menjadi member MDRT, meraih dan mencapai target kualifikasi menjadi MDRT. Tentunya kita sangat senang, sangat bahagia ya, tapi nggak boleh sombong ya teman-teman ya, bangga boleh, tapi nggak boleh sombong ya. Berbagai privilege yang bisa kita dapatkan dari menjadi MDRT itu antara lain ya, kita bisa menghadiri yang namanya annual meeting MDRT internasional yang biasanya diselenggarakan di luar negeri ya, biasanya di Amerika atau di Kanada, dan sekarang udah ada namanya MDRT Global Conference yang mungkin bisa diadakan di Asia. Kita bisa menghadiri itu karena hanya member saja yang boleh menghadiri teman-teman. Makanya saya sangat ingin bisa menghadiri annual event tersebut, annual meeting international event tersebut, dan belajar dari para pakarnya di sana. Lalu teman-teman, sesuai topik hari ini ya, kita akan bahas gimana sih konsisten meraih MDRT itu. Saya sudah 8 kali mencapai MDRT, dan saya akan bagikan tip-tipnya. Sebenarnya tip-tipnya nggak susah teman, sederhana saja. Saya bagikan secara garis besarnya ya. Nah, pertama kali kita harus fokus. Fokus itu penting banget teman, karena ibarat anak panah ya, itu akan tepat sasaran kalau kita memanahnya dengan fokus, benar ya. Kalau misalnya kita ragu-ragu atau kita tidak konsentrasi, tidak fokus, itu anak panahnya bisa melenceng, tidak tepat sasaran, tidak tepat di tengah ya. Nah, demikian juga dengan pesawat terbang, sebelum terbang pilotnya sudah men-set titik derajat koordinasi mereka. Supaya apa? Supaya pada saat mendarat tepat pada sasarannya, tepat pada tempat yang ditentukan, tidak mendarat asal-asalan ya. Demikian juga kita sebagai agent, kita harus fokus, tujuannya yaitu mencapai MDRT. Saya pada awal tahun, setiap tahun, diminta set goal, saya tulis dulu, saya harus MDRT. Demikian juga pada akhir tahun, saya merasa menjadi MDRT adalah standar kelulusan saya sebagai agent. Maka saya fokus untuk bisa meraih MDRT tersebut. Jangan fokus pada kegagalan ya teman-teman. Sebagai agent, memang kita sering dan sangat familiar dengan penolakan-penolakan. Banyak sekali. Tidak ada rasanya agent di dunia ini yang tidak pernah mengalami penolakan ya.
tapi kita tidak perlu fokus pada penolakan tersebut, kita fokus pada goal kita. Kalau kita gagal, kita ditolak, kita bangkit lagi. Seperti anak kecil yang misalnya sedang belajar jalan, dia mau meraih sesuatu di seberang yang agak jauh dari dia fokus ke kepengen dapat mainan itu gitu loh. Dia jatuh pun dia akan ketawa-ketawa, dia cepat bangun lagi, jatuh lagi ketawa-ketawa bangun lagi. Dia fokus pokoknya mau dapat mainan itu baru dia seneng ya. Demikian juga sikap yang kita harus punya sebagai seorang agent ya, jangan menyerah, cepat putus asa kepada kegagalan-kegagalan, kepada penolakan-penolakan. Nah, yang kedua yaitu kita harus tetap aktivitas, keep moving ya. Di saat COVID saat ini banyak sekali agen-agen yang pasrah, yang tidak mau aktivitas. Ya sudah, saya tenang-tenang aja. Ya sudah, mungkin perlu penyesuaian, mungkin kita perlu adaptasi, tapi jangan lama-lama ya teman-teman ya. Adaptasi saat ini harus dipercepat karena waktu kita tinggal 4 bulan lagi loh meraih MDRT. Jadi kita harus cepat bangkit, kita keep moving walaupun lambat, tapi kita tetap atur langkah kita agar kita bisa sampai tujuan kita yaitu meraih MDRT. Seperti burung Raja Wali ya, itu kan dia terbang secepat kilat ya, secepat kilat untuk mencapai mangsanya, mencapai sasarannya. Tapi untuk mencapai sasaran itu dia tetap fokus walaupun cepat gitu loh. Nah, kita demikian juga, kita tetap fokus dan kita tetap aktivitas untuk meraih MDRT kita. Walaupun saat ini mungkin kita tidak bisa speed up ya seperti kondisi yang biasa, maksud saya di sini kita tidak dapat sering bertemu nasabah, kita tidak dapat closing big case ya, kita cuma dapat yang kecil-kecil nggak apa-apa, tapi kita tetap bergerak, kita tidak diam saja agar sedikit demi sedikit tinggal 4 bulan itu kita usahakan kita capai ya target MDRT kita. Kita harus berusaha, tidak ada usaha yang sia-sia. Bahkan orang yang mau istilahnya berjudi ya, atau mau mendapatkan jackpot pun dia harus berusaha loh. Dia berusaha bermain atau bertaruh istilahnya ya. Itu juga usaha ya teman-teman ya. Sehingga apalagi kita yang punya tujuan MDRT, kita harus tetap berusaha. Nah, satu lagi tips dari saya adalah kita terus belajar dan mengupgrade diri. Tadi saya sudah sampaikan kenapa sih saya mempunyai goal menjadi MDRT setiap tahunnya. Konsisten ya, pokoknya saya harus MDRT. Saya usahakan setiap tahun itu tidak ada yang loss gitu loh. Kenapa? Karena dengan menjadi member MDRT itu, maka saya bisa menghadiri yang namanya annual meeting event di luar negeri yang diselenggarakan setiap tahun. Biasanya di Kanada atau di Amerika ya, headquarter-nya tuh di Amerika. Tapi ada juga yang sekarang ini namanya Global Conference, biasanya diadakan di Asia, pengganti MDRT Experience waktu dulu ya. Teman-teman, kalau menjadi member MDRT, saya sangat sarankan ikutilah meeting-meeting yang diselenggarakan oleh MDRT, baik internasional maupun lokal. Karena di situ kita bisa banyak sekali belajar. Bisa belajar dari legend-legend, pakar-pakar asuransi dari berbagai macam negara. Ilmu-ilmu dan ide-ide mereka sangat luar biasa. Kita bisa belajar, menerapkan diri, mengupgrade skill-skill kita dari pengalaman-pengalaman mereka yang sudah berpuluh tahun loh. Kalau misalnya member MDRT mancanegara itu ada yang sudah puluhan tahun loh. Tony Gordon aja 49 tahun ya, legend banget itu. Nah,
mereka tentunya sudah berpuluh tahun itu, tentunya mereka sudah sangat pengalaman dan sangat banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari mereka, dari sharing-sharing mereka. Dan saya sangat suka sekali kenapa belajar di MDRT itu selain bisa belajar ilmu-ilmu skill-skill, ada yang namanya the whole person concept, yaitu 7 pilar kehidupan menjadi manusia seutuhnya. Sehingga selain kita mengupgrade skill kita, ilmu kita, kita juga belajar tentang menjadi manusia seutuhnya, menjadi manusia yang bijak dalam hidup ini ya, dan menjadi manusia yang balance hidupnya dalam segala segi ya, keluarga, kesehatan, keuangan ya, dan 7 pilar lainnya. Nah, teman-teman, ibarat pisau yang setiap hari kita gunakan, tadinya tajam, kalau digunakan terus, nggak diasah, dia akan tumpul ya kan. Nah, disinilah gunanya kita belajar terus dan terus. Kita harus mengasah pisau kita. HP juga, kita pakai HP ya, kalau dipakai terus nggak di lama-lama kan baterainya soak ya, dia perlu dicas, betul ya. Nah, terus kita juga sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, kita perlu yang namanya makanan, ya kan, minuman. Mungkin di saat COVID ini apalagi kita perlu yang namanya vitamin ya. Nah, menurut saya sama aja, kita belajar itu adalah vitamin untuk diri kita, untuk skill-skill kita, untuk mengupgrade ilmu-ilmu kita, baik tentang ilmu tentang asuransi maupun belajar tentang ilmu-ilmu training-training yang diadakan oleh company kita ya, misalnya tentang produk ya, tentang cara skill presentation mungkin untuk produk baru seperti itu. Kita tidak boleh cuek, tidak boleh ogah-ogahan ya teman-teman ya, kita harus semangat, kita harus ikuti, kita harus terus belajar dan mengupgrade diri kita. Nah teman-teman, kalau misalnya kita banyak pengetahuannya, nasabah kita bertanya, kita bisa menjawab ya, karena kita selalu mengupgrade diri kita, tentunya nasabah kita juga semakin percaya kepada kita, semakin yakin ya kepada agennya ya, begitu. Sehingga nasabah itu akan semakin engage ke kita dan mereka tidak hanya memberikan satu kali selling aja misalnya, mereka akan memberikan selling-selling berikutnya atau memberikan referensi kepada kita gitu ya kan. Kalau misalnya kita sebagai seorang agent bersikap profesional dan bisa melayani mereka dengan baik karena kita mempunyai kita sudah belajar bagaimana menjadi seorang agent secara profesional gitu, dan belajar juga tentang the whole person concept, menjadi manusia seutuhnya gitu teman-teman. Kita tidak boleh dalam situasi yang sudah silent ini ya istilahnya ya, kita malah menarik diri kita malah santai-santai aja, kita malah cuek-cuek aja. Ada training ini, ada seminar ini, seperti kemarin ada event MDRT internasional, kita tidak mau ikut ya, kita nggak mau mungkin berbagai alasan ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kita bisa menyediakan waktu untuk mengikuti training-training atau seminar-seminar itu, kita akan sangat terbantu teman-teman. Percayalah, ilmu-ilmu kita akan di-upgrade dan diri kita juga akan di-upgrade. Nah, tadi udah ada fokus ya, terus aktivitas ya, terus belajar. Terakhir nih, saya lakukan doa. Teman-teman, berdoa itu sangat penting menurut saya. Ora et labora ya. Usaha tanpa iman itu kata orang sombong. Ya. Tapi iman saja tanpa kita berusaha itu mustahil ya. Nggak ada tuh Tuhan bilang, nih Rita, uang segepok buat kamu. Nggak ada ya teman ya. Tuhan itu memberi kita rezeki, memberi kita berbagai sumber daya ya untuk kita kelola, untuk kita usahakan supaya
rezeki itu bisa datang ke kita ya. Nah, kita boleh berusaha, Tuhanlah yang menentukan, ya kan? Gitu teman-teman. Maka kita harus pandai-pandai mengelola diri kita, mengelola sumber-sumber yang ada sedemikian rupa sehingga hal-hal itu bisa membantu kita untuk mendapatkan rezeki. Ya, jadi ora et labora. Gitu teman-teman. Teman-teman tadi sudah demikian tip-tip dari saya. Jadi tadi ya kita harus fokus sambil terus bergerak, belajar mengupgrade diri ya, skill kita, mericas energi kita agar jiwa raga kita tetap full energi ya, tetap sehat untuk turun di market yang begitu banyak penolakan-penolakan mungkin yang akan kita temui ya, tapi kita tidak boleh patah semangat. Kita harus bangkit lagi dan bangkit lagi. Oke? Usaha tidak mengkhianati hasil. Tuhan dan alam semesta akan membantu kita kalau kita mau berusaha dan kita juga mohon bimbingan dan petunjuknya ya. Sekian presentasi dari saya. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A ya. Teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya, ketik aja di chat room. Nanti saya akan jawab. Nah, sementara sambil teman-teman mengetik, kita akan lihat lagi ya MDRT-D teaser berikut ini. Silakan Bro Johan. Come on. Oke, teman-teman, tadi sudah kita MDRT Indonesia, I am super excited that I'm going to spend this time with you. Now, guys, let's get one thing very clear. 2020 is a very remarkable year. There are so many things that have changed, and there are so many adjustments that we've had to make. Now, this year, I wanted to redesign my own strategy. So I will be sharing with you what has changed and what has not changed. Guys, I have been working from home for the last 6 months, and there's one thing that I have realized. There's a lot that has changed, but there is a lot that has not changed. So I look forward to sharing this strategy with you on MDRT Day in Indonesia. So I look forward to seeing each one of you there, and I look forward to you making 2020 your best year ever. Stay safe and stay home. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi Q&A ya. Tadi sudah kita lihat MDRT-D teaser, luar biasa ya acaranya. Videonya aja luar biasa teman-teman. Apalagi acaranya nanti, pasti lebih luar biasa lagi. Karena apa? Karena kita akan hadirkan stepnya langsung
ke depan teman-teman ya, panggung. Untuk speaker-speaker tertentu akan hadir langsung di stage-nya, tidak secara virtual ya. Sehingga kita kayak nonton apa ya, Indonesian Idol lah ya, istilahnya seperti itu. Jadi tetap megah, tetap meriah, tetap bagus, tetap spektakuler tentunya. Teman-teman jadi pastikan hadir ya teman-teman ya. Segera register di loket.com tadi ya, cara beli tiketnya, register, dan saya kasih voucher nih ya. Mau voucher teman-teman? Siapa yang mau? Ayo, chat dong. Nah, kalau mau voucher saya kasih voucher dengan kode ya. Saya tulis ketik di sini ya, MD bisa nggak nih saya ketik ya, MDRT ID Rita. Nah, itu apa? Teman-teman akan dapatkan voucher 50.000 dari harga tiket 350.000 secara langsung dengan menulis dengan memasukkan MDRT ID Rita ini. Oke? Sip teman-teman. Itu siapa Pak atau Bu Derika Manik mau ya? Oke, sip. Ikutin ya Pak atau Bu gitu. Pasti acaranya seru. Stephen juga mau ya. Oke, ditunggu ya. Joinannya. Nah, ini kita masuk Q&A. Ada pertanyaan nih dari Billy. Kesulitan apa yang selama ini dihadapi saat bertemu klien? Apa yang dilakukan? Nah, tergantung Billy. Kliennya siapa dulu? Terus biasanya ya mungkin yang umum aja ya, penolakan sih Billy. Menolak untuk bertemu pertama. Kedua, menolak membeli asuransi ya, walaupun kita udah jelaskan tetap aja mereka ngotot nggak mau gitu. Terus mungkin dengan berbagai alasannya sih ya. Nah, hal-hal itu biasanya mereka alasannya apa dulu gitu. Kalau menolak bertemu ya sudahlah, kita juga nggak bisa maksa orang mau bertemu kita ya, tapi kita tetap sekali-sekali keep contact dengan mereka, tetap say hello misalnya. Ada loh nasabah saya yang tidak mau dan tidak mau bertemu juga ya, tapi tiba-tiba kontak saya misalnya, ada seperti itu. Terus kalau yang sudah bertemu, sudah dipresentasiin, tapi masih menolak untuk membeli asuransi juga ada. Biasanya kita cari tahu dulu apa yang menjadi keberatannya dia, Bill. Misalnya dia bilang, enggak, saya sudah punya asuransi misalnya ya kan. Kita bisa ibaratkan misalnya apa tuh, lifestyle kita kan terus berubah Pak. Misalnya dulu adalah single, sekarang misalnya sudah menikah ya kan, berubah statusnya sehingga asuransi sangat dibutuhkan di situ. Kita jelaskan. Terus misalnya dia bilang, enggak, saya sudah punya banyak aset, untuk apa misalnya ya kan. Nah, itu aset kan tidak liquid Pak, sedangkan kehidupan kita membutuhkan cash yang liquid gitu loh. Untuk beli sesuatu kita perlu cash ya kan. Kecuali mau pakai kredit card terus, mau ngutang terus, bunganya besar ya. Nah, terus misalnya kesulitan-kesulitan apa lagi yang ada bermacam-macam ya kalau nasabah ya. Ada-ada aja lah alasan mereka kalau memang mereka tidak mau gitu loh. Nah, kesulitan saat ini yang kita alami saat ini adalah kesulitan bertemu klien, Billy. Tapi untungnya sudah digitalisasi ya, maksudnya mungkin company-company sudah mencari solusinya agar kita tidak perlu maksud saya bertemu dengan klien gitu loh. Cukup foto atau cukup video call sebagai bukti bahwa kita sudah presentasi. Mungkin seperti itu kalau tantangan saat ini ya. Tapi kalau dibilang misalnya ada yang menolak tetap ada, tapi ada yang mau tetap ada. Saya dapat berbagai text message dari nasabah, beberapa orang yang minta dibuatkan ilustrasinya misalnya, atau
mereka menanyakan tentang asuransi sekarang gitu, karena mereka ternyata juga takut ya kondisi yang kurang baik saat ini gitu. Jadi butuh asuransi sekarang gitu, Billy. Nah, demikian kesulitan-kesulitan yang dialami sih gitu. Nah, terus ada pertanyaan lagi dari Kennedy ya. Apakah Cirita ada melakukan review daily goals? Ada tips khusus mungkin? Nah, kalau review daily goals biasanya lebih ke self builder ya. Jadi kalau aktivitas sehari-hari mungkin kita catat aja kita hari ini bertemu apa ya, bertemu siapa, berapa orang, bicara tentang apa, menawarkan apa. Nah, itu daily goals kita setiap hari kita harus prospek dan prospek. Karena kalau kita tidak menabur, kita tidak akan menuai kan gitu. Kalau kita diam aja seperti tadi kan kita tidak beraktivitas, ya kita nggak ada hasil ya kan. Gitu. Tipsnya ya mau beraktivitas, mau action gitu loh. Tidak hanya menunggu pasrah. Tidak ada loh, jarang ada sih misalnya nasabah yang datang ke kita minta dibikinin ilustrasi ada. Tapi kalau kita sendiri tidak beraktivitas, nasabah bisa meminta kita membuatkan ilustrasi misalnya atau menanyakan asuransi kepada kita karena kita pernah memberikan informasi-informasi itu kepada mereka atau pernah menawarkan kepada mereka sehingga pada saat mereka mengontak kita lagi untuk mendapatkan advice tentang asuransi, disitulah saat kita menuai. Demikian Kennedy. Nah, ada lagi pertanyaan ya. Dari Adita, apa yang paling berubah sejak kenal MDRT dalam hal approach klien dengan sebelum MDRT? Nah, kalau sebelum MDRT, kita taunya hanya jualan, Dita. Tidak ngerti apa itu namanya whole person concept, ya. Tidak tahu trik, mungkin tahu tip and trick selling, tapi tidak sebanyak yang bisa kita dapatkan di MDRT. Karena di MDRT itu kita banyak sekali belajar dari pakar-pakar, dari para legend-legend, dari praktisi-praktisinya langsung. Sehingga disitulah ilmu kita semakin banyak, ilmu kita semakin diasah, sehingga kita lebih terampil. Sehingga kalau misalnya nasabah bersikap seperti ini, kita udah tahu triknya. Oh, cara hadapinya seperti ini. Oh, cara menanganinya seperti ini. Mungkin cara fact findingnya seperti ini. Misalnya menghadapi market seperti ini, kita harus bertindak seperti ini. Gitu, Dita. Terus ada lagi ya dari Agustin. Di saat pandemi, bagaimana pendekatan buy online untuk calon klien baru kita? Nah, kalau klien baru, kita bisa share tentang info-info tentang asuransi mungkin ya, tentang produk-produk kita gitu Bu Agustin, tentang meeting virtual bisa juga diadakan kalau misalnya mau presentasi, karena kan kalau misalnya cuma screenshot atau cuma by text kan mungkin kalau misalnya mereka sudah mengerti tentang asuransi itu akan mempermudah. Tapi kalau misalnya mereka sama sekali masih bingung tentang asuransi, mungkin di situ kita perlu membuat meeting khusus ya dengan mereka ya, menjelaskan tentang asuransi yang cocok buat nasabah baru kita itu. Karena disitulah kita harus fact finding dulu dan kita menggali info-info apa dari nasabah, dari klien kita, sehingga kita bisa memberi advice yang baik tentang asuransi yang sesuai dengan kebutuhannya itu. Gitu kira-kira. Hai Siwan. Hai Bu Minwa. Hai Bu Minwa datang. Bu Minwa ini ulang tahun loh kemarin. Selamat ulang tahun ya Bu Minwa. Oh ya, teman-teman, Bu Mili hari ini ulang tahun. Happy birthday ya Mili. Mili adalah country chair kita loh ya.
Happy birthday, Mili. Mili ada nggak ya? Ya, Mili, happy birthday. Wish you all the best. Nah, Pak Kriswanto, apa tiketnya masih ada dijual? Kalau ada, gimana caranya? Ada, Pak. Bapak nanti nonton ya sampai akhir sesi ini, akan ada teaser lagi tentang cara beli tiket MDRT-nya. Dan teaser tentang MDRT Day. Masih ada, Pak. Masih ada banget gitu. Jadi kita karena online kita bisa jual tiket sebanyak-banyak mungkin sampai hari H-nya. Tapi jangan sampai menunggu hari H ya. Kalau kuotanya sudah habis, sudah penuh ya nanti nggak kebagian tiket. Jadi jangan nunggu nanti, sekarang aja ya Pak Kriswanto ya. Hai Pak Roni Ansa. Wah, selamat bergabung Pak, thank you ya sudah hadir. Sukses buat El-Fatih. Ya, itu ada reply dari Billy ya Pak Kriswanto. Bisa dilihat di postingan IG MDRT Indonesia. Ya, boleh di postingan IG MDRT Indonesia atau di Facebook ini ya, ada ya teasernya dan cara beli tiketnya MDRT Indonesia Official Account Facebook ya. Nah, kita lanjutkan dengan Q&A ya. Bagaimana cara meyakinkan kalau sudah kecewa, ambil asuransi agar beliau cepat move on. Gitu ya, mungkin ada kepahitan-kepahitan ya, gitu ya Bu Enita untuk calon nasabahnya itu. Nah, di situ kita mungkin perlu tindak sebagai seorang psikolog ya, sedikit ya. Makanya kita perlu belajar dan belajar terus cara menggrab untuk market seperti ini. Sebelumnya tentunya untuk mengobati luka ya, kita mungkin perlu tahu dulu apa sebabnya. Dari sebab itu kita bisa kasih advice untuk calon nasabah tersebut. Nah, untuk bisa memberikan advice yang baik, disitulah kita harus belajar gimana caranya menghandle emosi calon klien kita. Ya, untuk itu kita perlu tentunya ya perlu engage dan mengambil mendapatkan kepercayaan mereka kepada kita. Kalau mereka tidak percaya kepada kita, ya agak susah ya Bu ya untuk bisa memberikan advice kepada mereka gitu. Jadi pertama kita perlu tahu dulu kepahitan apa, terus kita mungkin bisa memberikan advice di situ dan memberikan solusinya. Saya kira gitu ya Bu ya, Bu Anita. Oke, hai Anwar. Ya, thank you juga Billy. Thank you Pak Kris. Hai Cipen, hai Feni. Feni ya, terus hai Ken. Ya, sudah. Oke, thank you Kenny, Kennedy juga. Thank you juga Ardita. Nah, ini dari pertanyaan dari Feni tadi ya. Trik sales idea apa yang paling sering digunakan? Sales idea ya tergantung nasabahnya ya, Fen. Marketnya seperti apa yang kita hadapi, seperti itu loh. Disinilah kita perlu menerapkan fact finding itu sebaik mungkin gitu. Kalau kita sudah tahu, kita sudah mendapatkan fact findingnya itu, kita akan bisa menerapkan sales idea yang tepat untuk nasabah-nasabah kita ya kan. Kalau misalnya nasabahnya kita belum tahu, fact findingnya belum ada seperti itu, ya gimana ya kita mau memberikan advice atau solusi ke nasabah yang sales idea yang tepat gitu loh. Jadi pertama saya rasa kita harus tahu, kita cari tahu dulu mengenai fact finding itu, baru kita bisa menerapkan sales idea yang tepat untuk calon nasabah tersebut. Gitu. Iya, thank you Bu Emil, my neighbor. Iya Bu Emil sayang, thank you ya sudah join. Pak Kun tadi, thank you. Diajak timnya ya Pak ya untuk join ya
MDRT Day Indonesia tanggal 24 September. Tadi saya sudah chat memakai MDRT ID Rita akan dapat diskon 50.000 langsung ya dari harga tiket 350. Hai Aling. Wah, teman kecil saya ya ikut menonton nih. Thank you loh, Ling. Apa kabar kampung halaman? Thank you, Mili. Happy birthday. Iya, thank you juga. Iya, maunya nyanyi panjang, Mil. Cuma nggak enak sama audiens. Nanti habis ini ya. Iya. Hai, Jen. Aduh, miss you, Jen. Aduh, kapan ya kita ketemu lagi ya. Thank you, Cihuni. Huni sayang. Thank you sharingnya. Iya. Itu ada happy birthday dari Dede, Mil. Aduh, dari Pak Leo juga. Hai Wati, Wawa, teman sepedaku. Teman-teman nah kemarin saya main sepeda nih sama Wawa. Dan tahu nggak teman saya tuh belum pernah main sepeda yang jauh. Ternyata mereka ajak saya main sepeda 20 kilo loh teman. 20 kilo itu dan saya hampir putus asa. Tapi mereka menyemangati terus dan sampailah saya sampai finish gitu loh. Disitulah kita perlu teman ya, kita perlu teman untuk terus menyemangati kita, untuk terus mensupport kita sehingga ketika kita lelah, ketika kita putus asa, ada teman yang bantuin kita. Ya teman-teman ya, boleh pakai body kok untuk mencapai tujuan kita. Hai Mbak Ika cantik. Nah, ini Ibu Ketua MDRT Day-nya. Ya, teman-teman harus hadir karena Mbak Ika ini sudah all out menyiapkan acara yang spektakuler ini ya, teman-teman join ya nanti 24 September 2020. Thank you juga Anwar yang hebat. Thank you Pak Rinto. Thank you Bu Agustin, sukses selalu juga. Thank you Feni, Veronica. Hai Johan. Yup, Anwar, happy birthday Bu Miliana. Terima kasih juga Bu Enita. Terima kasih Pak Derika. Hai Sisil. Sisil, apa kabar? Miss you. Everything fine ya? Our doctor. Iya, ini thank you sudah join. Ya, pertanyaan lagi ya. Hai, Bu Rita, bagaimana mentransferkan nilai-nilai menjadi MDRT secara konsisten kepada tim yang Bu Rita pimpin? Gimana ya? Tentunya dari role model kita ya. Kita sebagai leader, kita harus memberikan role model. Dan kita memberikan contoh aktivitas kita setiap hari, Johan, menurut saya. Jadi kuncinya kita tetap semangat, demikian juga yang mengikuti kita akan tetap semangat. Kalau leadernya udah loyo, gimana anak buahnya ya kan? Kecuali anak buahnya hebat, bisa bergerak sendiri. Ya. Nah, kalau misalnya untuk tim, harus dari leadernya. Sebagai pimpinan, ya, sebagai pimpinan tim itu, kita harus maju duluan, harus beraktivitas, harus memberikan contoh aktivitas kita kepada mereka, harus melit mereka sesuai dengan kapasitas mereka, seperti itu. Dan memboost mereka juga tentunya, biar bisa MDRT bersama-sama. Ya, ada pepatah gini, you want to go fast, you go alone. You want to go far, you go together, oke? Gitu. Jadi kalau kita mau capai MDRT bersama-sama dan menghadiri annual meeting yang jauh itu, kita harus sukses sama-sama, oke? Thank you, iya, thank you Feni, thank you Ken. Kenin nanya lagi nih ya, apakah ada tips khusus dalam melakukan follow up di masa pandemi ini? Tips khusus ya, dalam masa pandemi ini ya kita harus keep contact sih, Ken. Harus nggak boleh memaksa ya, itu udah pasti. Tapi kita harus tetap keep contact sama mereka, harus
harus memberikan info-info terbaik ya saat ini tentang kesehatan lah mungkin ya, jangan menakut-nakuti ya Ken ya, tentang produk-produk baru, tentang company kita dan sebagainya. Teman-teman masih banyak banget wish or thank you or question mungkin ya. Hai Nadra, my sister in crime. Kita udah habis waktunya teman-teman. Kita mau close ya teman-teman. Sorry banget ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Saya mohon maaf ya. Lain kali kita akan bertemu lagi ya, tentunya minggu depan ya. Akan ada teman saya Ratna Mariana, sudah member lifetime MDRT, berarti sudah 10 kali ya menjadi member MDRT, akan mengisi FB Live lagi minggu depan. Teman-teman ikuti ya. Terus FB Live kita, fanpage, IG ya, sehingga teman-teman terus terupdate dengan informasi-informasi tentang MDRT. Oke? Jangan lupa teman-teman segera register ya, segera register untuk acara virtual event kita. MDRT Day Indonesia yang akan diselenggarakan 24 September 2020, hadir dengan format live tapi ada stage-nya. Pasti seru dan spektakuler. Tadi teasernya aja sudah spektakuler ya. Segera register dan beli tiketnya di loket.com, dan jangan lupa vouchernya tadi ya, MDRT Iderita. Maka teman-teman akan segera mendapatkan langsung 50.000 diskon. Tony Gordon berkata teman-teman, success is no matter of choice, but is a matter, success is no matter of chance, but is a matter of choice. Nah, dengan memilih mengikuti MDRT Day Indonesia, menghadiri MDRT Day Indonesia, teman-teman sudah memilih jalan yang benar, sudah memilih jalan yang sukses pastinya. Never stop learning. When you stop learning, you stop growing. Oke teman-teman, segera daftar ya di loket.com. Sekali lagi, saya mohon pamit. Sekian presentasi saya. Kita saksikan lagi teaser MDRT Day Indonesia berikut ini. Yuk! Halo sahabat MDRT, nama saya Andri Gunawan, saya 3 tahun MDRT dan 1 kali COT. Di kesempatan MDRT Day kali ini, di tanggal 24 September, saya akan sharing bagaimana cara saya mengembangkan sosial media sehingga menjadi media yang efektif untuk saya melakukan prospecting terhadap klien-klien saya. So, pastikan teman-teman upgrade skill teman-teman dengan hadir di acara MDRT Day. Anda cukup beli tiketnya melalui loket.com dan nonton melalui Loket Live. Teman-teman akan mendapatkan banyak sekali tips-tips yang akan membuat teman-teman booster di tahun ini, di tahun 2020 menjadi MDRT member. So, see you guys.